Kang Safik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita eh, kesehatan, dan nikmat dan kenikmatan atas rezeki yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. eh Salawat serta salam tak lupa kita lanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, mari kita bersama-sama membuka majelis kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, ya, selanjutnya, eh, tapi Ustaz langsung presentasi tadi ya, atau Baca doa Dibuka, Ustaz. ya oh dibuka ya, dulu. Bismillah. afwan. Dibuka Bismillah, doa. Oke. Iya, baik. Selanjutnya, untuk eh, mem- menjadikan majelis ini majelis yang ilmu yang berkah, dan, dan agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini eh, juga dapat diterima oleh masing-masing dan bermanfaat tentunya. Eh, Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Tabestat. Ini ditunjuk atau bagaimana? Ya, tunjuk, ditunjuk, Oh, tunjuk. sudah ada. Kalau Oke, yang Zat. pekan lalu bagaimana, Pak Pak Ketua? Ditunjuk, ditunjuk, Ki- tunjuk. Kita tunjuk misalnya Ustaz, siapa-siapa. Sini Oh iya, bagus-bagus semua suaranya. Atau bisa juga tunjuk diri sendiri, boleh juga. Sembarang. Iya, iya. iya. Baik, dipersilahkan kepada mungkin yang bagus-bagus ini jaringannya juga dari tadi. eh Ustaz Zulfadli kayaknya sudah ready ini. Wah, oke Ustaz. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزيدنا علما وارزقنا فهما، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يا الله يا رشيد يا فتاح يا عليم. اللهم افتح علينا فتحا قريبا، وافتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا بمعرفة العلم. يا الله يا رشيد يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين. شكرا. Baik, amin amin. Allah. Baik, selanjutnya setelah kita uh, bersama-sama berdoa, marilah kita mendengarkan pemaparan presentasi dari pemateri kita pada hari ini. Ini Saudara Muizul Haq. Eh, Kepadanya dipersilahkan. Fadal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Uh, Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam Zoom ini untuk melanjutkan kembali uh, rutinitas kita atau kuliah kita dalam mata kuliah metodologi penelitian.
yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Irham MTHI, eh, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi penelitian, dan juga teman-teman sekalian yang sempat bergabung pada sore hari ini. Baik, insya Allah sesuai dengan mana yang diberikan, kami akan mempresentasikan kalah yang berjudul hermeneutika. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu hermeneutika, mungkin kita akan mengulas sedikit terkait dengan eh, posisi Al-Quran dalam kehidupan umat Islam, utamanya kita sebagai orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran dan tantangan dalam penafsiran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa uh, Al-Quran adalah kalamullah, menempati posisi utama dalam peradaban Islam. Kitab suci ini bukan hanya sebagai sumber hukum, akan tetapi dan pedoman spiritual, akan tetapi juga menjadi objek penafsiran yang harus terus berkembang dalam sejarah agama Islam ini. Al-Quran sebagai objek atau panduan pedoman kita sebagai umat Islam tentunya tidak cukup hanya dibaca kemudian selesai, akan tetapi Al-Quran juga itu perlu kita pahami makna dan kandungannya agar kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengamalkan makna-makna atau kandungan di dalam Al-Quran itu. Maka itulah perlu kita mengkaji dan memahami tentang mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan cara mempelajari tafsirnya. Akan tetapi khususnya kita yang bergelut dalam ilmu Al-Quran, kita juga mempelajari bagaimana ulama-ulama penafsir Al-Quran memahami atau memaknai Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran ini adalah objek tafsir yang dinamis. Artinya adalah Al-Quran ini membuka peluang atau membuka pintu bagi siapa saja untuk memahami kandungannya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitalah sebagai umatnya, kita sebagai hambanya yang bertugas untuk mempelajari, untuk memahami apa-apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran sebagai objek tafsir yang dinamis. Penafsiran Al-Quran itu akan berlaku terus sepanjang sejarah. Karena sebagaimana Al-Quran itu adalah solih likulli zamanin wa makani. Itu akan berlaku dan akan relevan sesuai dengan waktu dan tempat di mana saja. Jadi artinya Al-Quran ini perlu penafsiran, perlu untuk dipahami bagaimana maknanya agar kita juga sebagai hamba dapat menjadikan pedoman hidup dalam hidup kita. Kemudian secara kerangka metodologis, ketepatan pemahaman Al-Quran sangat bergantung pada kerangka metodologis yang digunakan mufassir. Kalau kita berbicara masalah penafsiran, ada banyak sekali ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi tentunya tidak semua penafsirannya sama. Boleh jadi berbeda, padahal dalam satu ayat. Itu dipengaruhi oleh kerangka metodologis yang digunakan. Baik itu dari metode penafsirannya, corak penafsirannya, latar belakang, disiplin ilmunya, dan sebagainya. Itu semua akan mempengaruhi eh, itu semua akan mempengaruhi penafsiran dari masing-masing ulama. Kemudian di dalam penafsiran ada beberapa tantangan filosofisnya, termasuk hermeneutika yang akan menjadi tantangan besar dalam penafsiran Al-Quran. Karena hermeneutika ini yang mengedepankan kebenaran di luar dari agama. Artinya dia berpikir bagaimana memaknai Al-Quran itu dengan rasional, memahami Al-Quran dengan ilmiah tanpa mengaitkannya dengan ilmu-ilmu kepercayaan atau hal-hal yang gaib. Nah, selanjutnya kita akan memahami hermeneutika itu apa sebenarnya. Hermeneutika, asumsi dasar dan konflik epistemologi. Nah,
Secara etimologis, secara bahasa, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hermenin, yang artinya menafsirkan, menerjemahkan, dan menjelaskan. Dari secara bahasa, hermeneutika ini hampir sama dengan tafsir, karena sama-sama untuk menjelaskan atau mengungkap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun, setelahnya nanti kita akan menemukan perbedaan-perbedaan antara hermeneutika dan tafsir, serta apa saja yang menjadi tantangan tafsir terhadap hermeneutika ini. Karena pada awalnya hermeneutika itu adalah teknik memahami teks. Secara secara intinya itu hermeneutika adalah teknik atau pisau analisis untuk memahami sebuah teks. Tapi seiring berjalannya waktu dalam perkembangannya, terutama dengan munculnya dua tokoh hermeneutik yang sangat terkenal yaitu Heidegger dan Gadamer. Nah, perlahan hermeneutika itu bukan lagi hanya memahami teks, akan tetapi berubah menjadi satu pemahaman filsafat. Nah, artinya hermeneutika bukan lagi sekarang tentang memahami teksnya, kan tetapi bagaimana kita memahami Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran, membuktikan bahwa teks itu benar atau bukan. Nah, itu sekarang. Kemudian selanjutnya, relativitas, makna, dan historisitas total. Hermeneutika ontologis menganggap bahwa makna teks sebagai produk konteks sejarah dan bersifat relatif, bukan tunggal atau final. Nah, ini. Disinilah mulai muncul tantangan dari hermeneutika terhadap tafsir itu sendiri. Kenapa? Karena dalam hermeneutika ontologisnya bahwa dia menganggap bahwa teks yang diterjemahkan atau makna hari ini yang telah ditafsirkan itu boleh jadi berubah pada besok hari atau pada masa-masa yang akan datang. Tergantung dari siapa yang menafsirkan. Seperti itu. Katanya, hermeneutika itu membuktikan bahwa suatu teks yang dimaknai pada zaman sekarang boleh jadi maknanya berubah di zaman yang akan datang. Tergantung dari siapa yang membacanya, siapa yang menafsirkan, dan siapa yang menerjemahkannya. Seperti itu yang dimaksud dengan hermeneutika pada relativitas makna dan historisitas total. Untuk tantangan yang pertama ini belum terlalu mencolok dalam perbedaan tafsir. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa tafsir juga itu akan berkembang sesuai dengan kontekstual yang terjadi pada zaman-zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Kemudian yang kedua, hermeneutika juga menganggap bahwa konsep death of the author atau makna teks tidak lagi terikat pada maksud pengarang. Nah, gini. Dalam anggapan hermeneutika ini bahwa suatu teks yang diciptakan oleh seorang yang mengarang suatu teks itu, apabila pengarangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, maka orang-orang setelahnya itu sudah bebas mengembangkan maknanya, bebas mengartikan seperti apa, tidak lagi perlu kembali ke makna awal. Nah, inilah yang mulai perbedaan mencolok dari tafsir dan hermeneutika. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang pertama kita ketahui bahwa pengarangnya Al-Quran atau penciptanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas perbedaan antara hermeneutika dan penafsiran. Nah, kemudian selanjutnya hermeneutika menganggap bahwa apabila pengarangnya sudah meninggal, maka orang-orang setelahnya itu sudah bisa mengembangkan atau memaknai sendiri pemahamannya, karena tidak ada lagi sumber dasar atau tempat kembali untuk bertanya makna aslinya. Ini berbeda. Sedangkan tafsir itu memang betul secara kontekstual boleh berubah pemaknaannya, tapi tidak boleh keluar dari makna atau tidak boleh terlalu jauh dari makna yang aslinya. Sebagaimana yang sudah kita pahami, ada beberapa batasan-batasan dalam menafsirnya. Itu adalah dalam metode-metode atau kaidah-kaidah tafsir. Dan konsep ini mungkin relevan apabila itu diberlakukan oleh teks-teks yang dikarang oleh manusia. Misalnya sebuah teori yang dikarang oleh manusia, setelah ke teorinya orangnya meninggal,
maka teorinya boleh berkembang, boleh berubah. Akan tetapi tidak berlaku bagi Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggal sebagaimana yang ditetapkan oleh hermeneutika ini. Nah, kemudian yang ketiga, konfliknya dengan usul tafsir. Nah, ini juga termasuk tantangannya dalam penafsiran adalah asumsi-asumsi ini berkontradiksi langsung dengan tanzih dan murad Allah dalam usul tafsir. Nah, artinya adalah usul tafsir itu berdiri di atas keyakinan bahwa Al-Quran punya makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau muradullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Quran itu maksud atau maksud-maksudnya, tinggal kita bagaimana memahami dan memaknai Al-Quran itu. Nah, karena itu relativitas makna total dan penghapusan otoritas pengarang bertentangan dengan tujuan tafsir. Nah, sebagaimana tadi yang kedua bahwa usul tafsir atau uh, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman-Nya dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki maksud atau murad yang atau berisi pesan kepada kita sebagai hambanya, tinggal kita untuk mempelajarinya. Jadi secara pengertian hermeneutika itu adalah pencarian kebenaran di dalam teks, sedangkan tafsir adalah mempelajari atau mengungkap apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Jadi secara dasarnya tentang hermeneutika. Kemudian selanjutnya kritik metodologis usul tafsir terhadap hermeneutika barat. Nah, ini juga yang perlu kita pahami tentang bagaimana usul tafsir itu lumayan kontradiktif dengan hermeneutika. Yang pertama adalah otoritas penulis ilahi. Karena hermeneutika itu akan menekankan bahwa orang yang menciptakan, menulis sebuah teks itu akan tergantung bagaimana dia memaknai tulisannya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi sedangkan tafsir adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai penulis ilahinya, maksudnya penulis wahyunya, itu adalah sudah bersifat qat'is tsubut, sudah terjamin keasliannya. Makanya tujuan tafsir adalah untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hermeneutika tadi bahwa dia mencari kebenaran. Dan yang pertama, otoritas penulis ilahi, bahwa Al-Quran itu sudah bersifat qat'is tsubut, keasliannya dan kemurniannya terjamin, terbebas dari yang namanya tahrif atau perubahan di dalam pewahyuan itu. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah tafsir ini bersifat tertutup? Jawabannya tentu tidak. Tafsir terbuka kepada siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, akan tetapi maknanya itu tetap dibatasi oleh otoritas wahyu. Artinya apa? Pada masa-masa yang akan datang boleh jadi akan muncul penafsir-penafsir yang baru, akan tetapi maknanya tentunya tidak pernah keluar dari konteks awal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hermeneutika tadi. Boleh jadi dalam satu teks, apabila pengarangnya sudah meninggal kemudian dibaca oleh orang-orang di masa akan datang, boleh jadi mereka menafsirkan dengan boleh jadi mereka memaknai teks tersebut dengan pemaknaan-pemaknaan yang sudah berbeda dengan zaman sejak teks itu ditulis. Seperti itu perbedaan dari otoritas penulis ilahi. Kemudian yang kedua tentang kepastian makna, yaitu usul tafsir atau Al-Quran tidak menutup ijtihad. Ia membedakan antara ayat dan maknanya pasti, dan ayat terbuka untuk penafsiran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada makna yang pasti atau qat'i dalalah, dan ada yang spekulatif atau zannid dalalah. Nah, untuk hermeneutika mereka boleh bergerak di zannid dalalah. Itu religius mana tidak dapat meruntuhkan pondasi akidah yang bersifat qat'i. Sedangkan ayat-ayat yang bersifatnya qat'i itu sudah tidak bisa diganggu gugat dengan hermeneutika. Kemudian kaidah kebahasaan dan konteks awal. Asbabun nuzul dan kaidah lugah penting untuk memahami maksud teks awal. Al-Quran itu bersifat transenden, bukan produk murni sejarah. Artinya adalah
Islam juga memperhatikan konteks asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, dan kaidah bahasa Arab. Tapi konteks ini dipakai untuk memahami maksud ayat, bukan untuk mengganti maknanya. Berbeda dengan hermeneutika, itu boleh memahami maksud dari tulisan itu, dan apabila perbedaan pemaknaan dari suatu teks itu, maka maknanya bisa berubah. Itu perbedaan antara hermeneutika dalam Al-Quran dari segi kebahasaan atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, menolak hermeneutika sebagai epistemologi dan menerima hermeneutika sebagai wasilah atau bagaimana menjadi pisau analisis dalam maknai Al-Quran. Seperti itu. Hermeneutika tidak bisa dijadikan epistemologi dalam studi Al-Quran karena asumsi dasarnya bertentangan dengan wahyu. Nah, epistemologi artinya adalah sumber kebenaran, sedangkan hermeneutika adalah hanya alat untuk mendukung kebenaran atau membuktikan kebenaran itu. Jadi bukan lagi untuk mencari benar atau salahnya dalam Al-Quran menggunakan hermeneutika, akan tetapi hermeneutika ini boleh diterima sebagai alat untuk menambah pembuktian kebenaran di dalam Al-Quran. Nah, kontradiksi ontologis kita dapat menerima relativitas makna dan penghapusan otoritas pengarang akan meruntuhkan kemutlakan Al-Quran sebagai kalamullah. Kenapa hermeneutika tidak boleh diterima secara tafsir? Karena kalau kita menerima berarti kita sudah meyakini bahwa makna dalam Al-Quran itu boleh berubah. Relativitas tergantung dari siapa yang memaknainya, siapa yang mengarangnya, dan siapa yang membacanya. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah sifat sendiri, ad-luqat as-subut, maknanya atau kemurniannya sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan terjadi apabila hermeneutika ini dipakai untuk diterima dalam penafsiran? Ancaman validitas dan etika. Makna yang sepenuhnya subjektif mengancam integritas penelitian, berpotensi pada tahrif atau distorsi makna, bukan pada tafsir. Nah, artinya apa? Kalau kita terlalu dalam menggunakan hermeneutika dalam mencerna ayat Al-Quran, ditakutkan jangan sampai ini akan berpotensi untuk perubahan makna di dalam Al-Quran, bukan lagi tentang menganalisa makna, akan tetapi mencari makna ini betul atau salah. Nah, itu kan sudah tidak bisa lagi diganggu gua tentang kemurnian di dalam Al-Quran. Kan tetapi di sisi lain, apakah hermeneutika ini harus ditolak secara mentah-mentah? Jawabannya tentu tidak. Kadang hermeneutika juga ini bisa diterima, akan tetapi hanya sebagai wasilah atau alat bantu metodologis. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa meskipun pondasi filosofisnya ditolak, secara tujuan awalnya untuk mencari kebenaran atau salahnya itu ditolak sudah jelas, akan tetapi hermeneutika juga bisa diterima sebagai alat bantu analisis, asalkan penggunaannya berada di bawah kendali ketat ilmu usul tafsir. Yang pertama, analisis konteks sosial mufassir. Sebagai dalam teorinya itu Sitz im Leben. Seperti itu. Artinya adalah hermeneutika membantu menelaah bagaimana konteks sosial, politik, dan intelektual seorang mufassir mempengaruhi tafsirnya. Ini juga dapat diterima sebagaimana yang kita pahami bahwa penafsiran Al-Quran itu akan berbeda tergantung dari latar belakang penafsirnya. Nah, buktinya adalah hermeneutika kita dapat memahami bahwa penafsiran antara Quraisy Shihab berbeda dengan penafsiran oleh At-Tabari. Kenapa? Bukan karena Al-Qur'annya berbeda. Boleh jadi mereka memaknai Al-Qur'an atau ayat hanya dengan satu ayat. Akan tetapi kenapa perbedaannya dalam penafsiran itu ada? Boleh jadi karena konteks sosial dan waktu serta latar belakang dari masing-masing. Inilah yang juga dapat membuat hermeneutika diterima karena ini penjelasan tentang Sitz im Leben, analisis konteks sosial. Kemudian yang kedua, mencari relevansi kontemporer. Ini sebagai teori yang diciptakan oleh Fazlur Rahman. Kemudian model double movement Fazlur Rahman membantu menggali prinsip moral ayat, lalu menerapkannya dalam konteks modern tanpa merusak makna dasarnya. Jadi artinya adalah mencari makna yang sekarang, bukan berarti untuk mengubah ayat, akan tetapi mencari
kesesuaiannya dengan waktu-waktu yang ada pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulan hermeneutika tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran, akan tetapi dapat digunakan diterima sebagai pisau analisis atau alat bantu analisis selama masih berada di bawah kaidah usul tafsir. Artinya adalah secara pengertian dan asumsi filosofis hermeneutika, filsafat interpretasi dengan asumsi kritis, jadi siklus hermeneutik, historisitas mutlak, dan kematian otoritas pengarang. Nah, jadi itu sudah tidak bisa diterima dalam segi kaidah dasarnya karena tafsir atau Al-Quran itu sudah berdiri tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kritik metodologi usul tafsir. Nah, sebagaimana Al-Quran dengan prinsip tanzih, kita harus berhati-hati dan qat'i dan zanni menolak asumsi hermeneutika barat. Akan tetapi, tujuan adalah untuk menjaga otoritas Al-Quran dan tujuan murad Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meskipun ditolak secara tujuannya, akan tetapi bisa diterima sebagai wasilah atau alat bantu metodologis untuk analisis konteks dan relevansi kontemporer, akan tetapi harus di bawah kendali usul tafsir. Jadi artinya adalah dengan posisi ini kita akan tetap menjaga kesucian Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa menutup diri dari tantangan intelektual modern. Artinya Al-Quran itu tetap membuka kesempatan bagi seorang mufassir yang akan datang untuk memaknai Al-Quran asalkan tidak keluar dari makna aslinya. Artinya apa? Penafsiran yang akan datang itu hanya mencari pengembangan maknanya, bukan lagi untuk mencari atau mengubah makna yang sebenarnya. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan atau paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ya, baik, terima kasih kepada saudara pemateri, saudara Muizzul Haq atas pemaparan materi yang sangat baik. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh saudara pemateri terkait ya hermeneutika, apa itu hermeneutika, sebagaimana kritik-kritik terhadap hermeneutika barat dan juga posisinya pada metodologi penelitian tafsir tentunya. Baik, pastinya materi yang disampaikan apa ya, bisa membawa sebuah kritik tanggapan agar kiranya bisa menjadi pembahasan penting bagi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sesi tanya jawab dipersilahkan kepada teman-teman yang memiliki tanggapan atau pertanyaan kepada pemateri pada pemateri pada hari ini. Fadal, teman-teman. Izin Ustadz. Iya, silakan saudari. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja. Adapun pertanyaan saya, apakah penolakan terhadap hermeneutika Barat ini sepenuhnya bersumber dari perbedaan teologis, ataukah terdapat kelemahan metodologis internal dalam hermeneutika itu sendiri? Terima kasih. Mungkin bisa dipahami. bisa. Ya, baik. Itulah tadi pertanyaan. Bagaimana saudara Mizul Haq? Sudah cukup jelas pertanyaan dari saudari Nur Fadilah? Jelas. Oh ya. Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain
mau menyiapkan pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh saudara Baik, pemateri. Dengan Ustaz. saya izin mematikan kamera soalnya jaringan kurang mendukung. Eh, untuk menanggapi ini sebelumnya mungkin saya butuh waktu dulu untuk mencari jawabannya. Yang bisa diisi dengan salawat seperti biasanya. Suara jelas, saya jelas tidak? Iya, jelas. Ya, mungkin saya butuh waktu dulu sejenak untuk Oh, mencari iya. jawaban. Boleh diselingi dengan salawat, Ustaz Direktur. Baik. Ini biasanya eh, dipimpin oleh bagaimana ini biasanya Ustaz? Tadi kan lalu saya enggak hadir. Bagaimana Pak Ketua? Iya, kenapa? Ini salawat dipimpin oleh siapa? Kita tunjuk sepenuhnya Oh, kuasa oh iya, untuk moderator. iya, iya. Ini selanjutnya mungkin kita isi dulu dengan sholawat bersama. Mungkin bisa dibantu oleh saudara Muhammad Aziz. Kita Ustaz. Ya, Oh iya, Bismillah. Jadi untuk lebih berkahnya dalam pertemuan pada sore hari ini, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. tapi Ustaz, bisa mungkin kita eh, open cam biar lebih lancar anunya Ustaz. Salawat lagan. Bagaimana kalau salawat bil klub? Mungkin sudah familiar di pada teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak tidak terlalu Iya. mendukung. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan teman-teman. Syukran. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana saudara Mizul Haq? Atau mungkin kita tampung lagi pertanyaan terlebih Baik, dahulu sudah bisa sembari dijawab, menunggu. Ustaz. Insyaallah. Oh iya, tafadhal. Mohon mohon maaf sebelumnya saya izin mematikan kamera soalnya jaringan saya kurang mendukung. Hujan deras di sini Ustaz. Jadi saya Iya, matikan kamera. Baik, iya, iya. saya mengulangi sedikit pertanyaan dari saudari Nurfadillah Mustafa. Itu bagaimana hermeneutika ini ditolak sepenuhnya? Apakah ditolak hanya karena perbedaan teologis atau terdapat kelemahan dalam metodologisnya? Ini. Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa hermeneutika itu yang ditolak adalah tujuan awalnya atau tujuan dasar dari hermeneutika ini dalam memaknai Al-Quran. Jadi yang pertama secara teologis sudah tentu kita menolaknya karena secara keimanan
Iman kita sudah meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang sudah terjamin kemurnian dan keasliannya dan sudah juga terjamin pasti kebenarannya. Itu secara keimanan kita. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang seandainya beragama di luar agama Islam memaknai hermeneutika ini untuk ditolak? Tidak mungkin mereka memaknai secara teologis atau keimanan. Akan tetapi yang perlu kita pahami juga selain dari teologis dari hermeneutika yang membuat hermeneutika ditolak ini, yang kedua adalah kecacatan dalam tujuan penafsiran pemaknaan Al-Quran ini. Sebagaimana dijelaskan tadi, secara awal dalam sejarahnya hermeneutika itu adalah untuk memahami atau menafsirkan satu teks itu secara awalnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, munculnya tokoh-tokoh yang menggunakan hermeneutika ini, hingga akhirnya tujuan hermeneutika ini bukan lagi untuk memaknai, akan tetapi untuk mencari kebenaran atau mencari bukti bahwa teks ini benar atau tidak. Nah, ini sudah melenceng dari tujuan awalnya. Sudah disertakan di dalam PowerPoint yang saya tulis tadi bahwa ada 3 hal yang dapat membuat kita bisa menolak hermeneutika dari tujuannya. Yang pertama yaitu relativitas makna dan historisitas total. Secara pemaknaan, hermeneutika menganggap bahwa makna suatu teks itu bisa berubah tergantung dari siapa yang membaca dan siapa yang memaknainya. Jadi tidak lihat bahwa bagaimana latar belakangnya, bagaimana waktu pemaknaannya, akan tetapi secara hermeneutika suatu teks itu bisa berubah tergantung siapa yang memaknainya dalam artian bebas, tidak ada batasan dan tidak ada metode-metode dalam pemaknaannya. Jadi ini yang pertama, terjemahannya boleh bebas dan tergantung siapa yang membacanya. Nah, sebenarnya untuk hal ini bisa digunakan akan tetapi tidak tepat apabila hermeneutika ini digunakan untuk memaknai Al-Quran. Mungkin dalam karya-karya tulis manusia yang lain atau buku-buku itu boleh dipastikan digunakan. Kenapa? Karena suatu teks atau suatu karya yang ditulis oleh manusia akan ditulis sesuai dengan zaman waktu itu seketika buku itu ditulis. Akan tetapi ketika zaman-zaman sudah berubah, tentunya pemaknaan setiap orang berbeda-beda. Berbeda dengan Al-Quran, mau dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman nanti mendekati hari kiamat, makna Al-Quran tetap pada posisinya tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, hermeneutika menganggap bahwa apabila pengarang suatu teks sudah meninggal, maka otoritasnya sudah berbeda. Ketika suatu teks ditulis oleh seseorang dan orangnya masih hidup, kita masih bisa bertanya makna aslinya apa, muradnya apa, maksud suatu teks itu apa. Kita masih bisa bertanya ketika pengarangnya sudah masih hidup. Akan tetapi ketika pengarangnya sudah meninggal, sudah mati, maka orang-orang setelahnya itu sudah bebas memaknainya karena memang sudah tidak ada lagi dasar untuk bertanya kemudian maknanya. Berbeda dengan Al-Quran. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak mungkin meninggal. Tidak mungkin tidak mungkin hilang otoritasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemaknaan dalam Al-Quran itu tidak boleh sembarang dimaknai. Dalam artian harus betul-betul memahami beberapa metode-metode dasar atau kaidah-kaidah dalam penafsiran, termasuk dari segi bahasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hal yang bisa membuat hermeneutika ditolak dari tujuannya adalah ini sudah jelas berbeda dengan usul tafsir. Bagaimana usul tafsir kita sudah memahami bahwa Al-Quran itu adalah qat'i tsubut, sudah jelas, sudah pasti kemurniannya, pasti kebenarannya dan terhindar dari tahrif atau perubahan-perubahan. Sedangkan hermeneutika itu memaknai bahwa suatu teks bisa saja berubah tergantung zaman dan siapa yang membacanya. Saya kira itu 3 penyebab kenapa hermeneutika bisa ditolak secara tujuannya. Akan tetapi ada juga 3 hal yang dapat membuat kita menerima hermeneutika. Nah, itu tadi yang dijelaskan bahwa hermeneutika bisa diterima
apabila ia hanya menjadi pisau analisa atau membantu membuktikan kebenaran dari suatu Al-Quran. Saya kira itu jawaban dari saya. Mohon dilengkapi apabila kurang dan mohon dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari saudara pemateri. Cukup panjang lebar disampaikan tentang penolak apa ya, bagaimana hermeneutika itu ditolak ditolak dan juga dapat diterima. Bagaimana kepada saudari penanya? Apakah uh, ada tanggapan kembali pada jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya cukup lengkap dan insya Allah dapat saya pahami. Terima kasih, moderator. Oh ya. Baik, selanjutnya kita kembali pada tanya jawab lagi kepada teman-teman. Mungkin ada tanggapan kembali atau ada mau pertanyakan terkait materi kita pada hari ini, yaitu hermeneutika. Dipersilahkan langsung on mic di teman-teman. Saya pemateri, moderator. Iya, tafadhal pada saudara. Iya, ngantuk, ngantuk semua kah apa ini? Hujan-hujan. Iya, jadi dipakai tegrong. Iya, saya singkatnya begini, Pak Ustaz Muiz. Coba, ini kan tadi sudah diterangkan, tapi kayaknya saya secara pribadi juga belum terlalu menangkap secara rinci terkait dengan ada tadi perbedaan ya. Kalau ada perbandingan, tentu ada tahapan yang setara. Jadi ada konstruk berpikir yang di awal yang dibangun bahwa antara hermeneutik dan tafsir itu tidak sama. Kalau ada perbandingan, tentu akan ada eh, prasangka tentang persamaan atau pandangan awal tentang menyamai antara hermeneutik dan tafsir. Nah, sehingga untuk menyederhanakan tadi penjelasan pemateri mungkin bisa dipaparkan satu contoh ayat yang kemudian ditinjau dengan satu bentuk tafsir, lalu kemudian dibandingkan dengan apa pemecahan secara hermeneutik ketika eh, apa kita untuk dapat mengambil sebuah kesimpulan tentang perbedaan. Meskipun tadi sudah diterangkan bahwa hermeneutik itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan utama untuk menemukan sebuah kebenaran tentang keterangan Al-Quran, karena dia hanya berfungsi untuk sebagai penguji, ya, penguji keabsahan sebuah keterangan, ya. Jadi mungkin eh, bisa pemakala memberikan kita satu gambaran contoh ayat yang dimana dipaparkan tafsirnya dan keterangan secara hermeneutiknya supaya kita semua saling dapat mengetahui di mana peran hermeneutik dalam satu titik itu secara inti. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditangkap. Iya, dipahami, Pak. Ya, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan atau permintaan ya dari saudara Fajri kepada pemateri. Nah, mungkin saya tanyakan kembali dulu kepada saudara pemateri, apakah bisa langsung ditanggapi atau mau eh, diberikan waktu untuk menjawab.
kasih atas pertanyaan dari saudara Ustadz Muhammad Fajri terkait bagaimana hermeneutika dan tafsir ini berbeda dari segi pemaknaan dalam contoh satu ayat ya. Baik, mungkin yang saya bisa berikan contoh dulu terkait dari persamaan. Ini tadi membuktikan kan hermeneutika sebenarnya tidak bisa ditolak secara mentah-mentah, bisa diterima asal pembuktian untuk kebenaran mendukung kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Dalam satu contoh, dalam Quran surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Itu ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dengan Al-Quran ini. Nah, itu dari segi penafsiran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menuntut ilmu. Ini penafsiran dari Ibnu Katsir. Bahwa ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk mencari ilmu, untuk terus belajar, serta pentingnya untuk memahami suatu teks, dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga, akan tetapi yang kedua, hermeneutika ini yang bertentangan dengan tafsir, apakah ada? Jawabannya ada. Kita ambil satu contoh di dalam Quran surah An-Nisa. Dalam satu ayat yang mengatakan wala taqtulu anfusakum, ya, janganlah engkau membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu. Secara penafsiran, ulama penafsir Al-Qur'an atau mufassir menerjemahkan atau memaknai ayat ini bahwa ayat ini adalah suatu perintah atau peringatan kepada umat manusia agar kiranya tidak menzolimi dirinya sendiri, apalagi sampai bunuh diri. Seperti itu. Nah, dan ini juga ditafsirkan oleh Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah suatu larangan untuk membunuh diri sendiri dan juga untuk melukai orang lain. Nah, akan tetapi dari hermeneutika agak sedikit berbeda meskipun tidak terlalu kontras, akan tetapi ada perbedaan dalam ini. Nah, ayat ini hermeneutika menginterpretasikan bahwa ayat ini adalah ajakan untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri artinya adalah kalau ada orang yang ingin mencelakai kita, maka kita boleh membela diri. Artinya boleh memerangi mereka. Seperti itu yang dimaknai oleh hermeneutika. Wala taqtulu anfusakum, jangan sampai dirimu terbunuh, artinya. Kalau ada yang ingin membahayai kita, kita boleh membela diri, bahkan kita boleh menyerang balik untuk melindungi diri kita. Ini yang diterjemahkan oleh hermeneutika. Kemudian juga bahwa ayat ini diterjemahkan bahwa ayat ini suatu perintah Allah Subhanahu wa taala selain untuk menjaga diri kita sendiri, ini juga merintahkan bahwa boleh untuk melawan orang apabila ingin mencelakai kita. Ini kan tentunya sudah berbeda dari penafsiran. Penafsiran artinya jangankan untuk membunuh orang lain, melukai diri sendiri kita juga tidak boleh. Akan tetapi artinya adalah kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri. Sedangkan hermeneutika menanggapi ayat ini bahwa kalau ada yang ingin mencelakai kita, maka kita boleh membela diri dan boleh melawan. Seperti itu yang diterjemahkan oleh hermeneutika. Saya kira ini perbedaan yang cukup kontras antara tafsir dan hermeneutika dalam menanggapi suatu ayat. Inilah menyebabkan kenapa kita harus selektif dalam menanggapi pemaknaan hermeneutika. Bukan berarti harus ditolak secara mentah-mentah. Karena ada beberapa juga hermeneutika yang bisa diterima sebagai pemaknaan karena dia bersifat pendukung dari penafsiran. Sedangkan kapan hermeneutika ditolak itu apabila dia sudah kontras dengan
penafsiran atau keluar dari makna teks. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari jawaban ini adalah hermeneutika bisa diterima asalkan kita selektif dalam pemaknaannya. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau ada kurang bisa ditambahkan dan disempurnakan. Saya kembalikan ke Baik, baik. Terima kasih atas jawaban yang bagus sekali mungkin dari saudara Mizul Haq. Pastinya mungkin ada tanggapan dari penanya padanya, mungkin dipersilahkan terlebih dahulu, saudara Fajri. Baik, terima kasih telah memberikan contoh yang diberikan oleh pemakala kita. Begini, Ustaz Muiz, setelah mendengar penjelasan tadi yang diambil oleh dua contoh, eh, saya belum mendapatkan perbedaan secara rinci, Ustaz. Jujur saja ini. Memang dari keterangan tadi ada perbedaan, iya, karena dari segi teks, ya mungkin secara kontekstual juga ya ada perbedaan, tapi sedikit ada kemiripan dan bisa jadi relevan apa yang disampaikan tadi. Sehingga saya mengatakan seperti ini. Kesimpulan dari contoh yang diberikan itu apa? Jadi pada akhirnya hermeneutik ini mengambil sebuah keterangan landasannya apa? Itu mungkin supaya kita kalau tafsir kan jelas bahwa landasan tafsir itu ia mesti mengetahui paling tidak tafsir mufradat, kawaidul lugah, kawaidul tafsir dan sebagainya sehingga mampu memberikan sebuah kesimpulan pada lafaz Quran itu sendiri sehingga keterangan-keterangan itulah yang disebut dengan tafsir untuk merincikan lagi eh, bahasan Al-Quran. Nah, sedangkan eh, kalau secara sekilas hermeneutik juga seperti itu, sama dengan yang disampaikan tadi. Nah, yang menjadi ketidaktahuan saya saat ini, dia landasannya apa kalau mau menyimpulkan seperti itu? Ya, terima kasih, Ustaz. baik, saya langsung jawab, Ustaz. Nah, kalau ditanya secara landasannya, tafsir tadi adalah untuk mengungkap makna sebenarnya dari Al-Quran, ya. Nah, sedangkan untuk eh, hermeneutika, sebagaimana dijelaskan di awal, tujuan awalnya hermeneutika itu sama dengan tafsir awalnya semenjak hermeneutika ini itu muncul, tujuan awalnya sama, yaitu untuk mengungkap makna suatu teks. Akan tetapi semenjak berkembangnya zaman hingga sampai sekarang, tujuan hermeneutika itu bukan lagi untuk memaknai suatu teks, akan tetapi mencari kebenaran dari teks itu. Apakah ini benar atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi untuk secara landasannya mungkin dari tujuannya, Ustaz. Sama-sama, tujuan awalnya adalah sama-sama untuk mencari pemaknaan dalam Al-Quran. Kemudian yang membuat hermeneutika berbeda adalah seiring berkembangnya zaman, tujuannya bukan lagi untuk memaknai suatu teks, akan tetapi mencari apakah teks ini benar atau salah. Mungkin itu, Ustaz. Iya, baik. Mungkin itu tadi tanggapan kembali dari pemateri. Bagaimana Ya. kepada Ustaz Fajri? Oke, baik, Ustaz. Jadi bisa saya tangkap bahwa memang ini hermeneutik awalnya memiliki kemiripan dengan tafsir, ya sama-sama ingin mengulas makna Al-Quran secara rinci. Nah, kalau tafsir tadi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, itu landasan untuk menyimpulkan sebuah keterangan Al-Quran untuk maksud yang lebih mengerucut itu menggunakan tadi disiplin ilmu yang sudah saya tadi sebutkan. Sedangkan alat untuk membedahnya hermeneutik ini apa? Apa pembedahnya? Kalau tafsir tadi kan ya dengan disiplin ilmu yang menunjang untuk kita dapat menafsirkan Al-Quran. Sedangkan kalau hermeneutik ini apa landasannya untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan? Boleh diulang apanya, Ustaz? Ya, landasan untuk menyimpulkan sesuatu hermeneutik itu menggunakan apa? Kalau tafsir kan dia menggunakan apa kapasitas untuk memahami kebahasaan bahasa Arab
dulu kan, ya, kemampuan untuk memahami berbagai macam disiplin keilmuan, hingga akhirnya dapat disimpulkan, dikeluarkan tafsirnya. Maka itu dulu yang mereka kuatkan pondasi keilmuan itu untuk seorang bisa dikatakan sebagai mufassir dan menafsirkan Al-Quran. Sedangkan hermeneutik ini landasannya apa? Apakah sekedar rasionalitas berpikir saja tanpa mesti ditunjang oleh pengetahuan-pengetahuan yang dapat mendukung? Contohnya ingin memberikan sebuah keterangan hermeneutik terkait dengan ayat-ayat hukum, mesti memahami bagaimana kaedah-kaedah usul fikih dan sebagainya, ataukah hanya sekedar melihat konteksnya saat ini seperti apa dan mencoba untuk merasionalkan. Baik, jadi yang membedakan antara hermeneutika dalam membedah dengan tafsir dalam satu teks itu sebenarnya hanya sedikit, Ustaz. Dari segi persamaan, pertama tujuannya sama ya, awalnya untuk membedah teks itu dari segi maknanya. Kemudian cara membedahnya sama, yaitu mempelajari konteks dan teks itu sendiri. Kemudian mempelajari dari segi maknanya, mempelajari dari segi bahasanya, mempelajari pada segi latar belakang pengarangnya dan sebagainya. Itu hampir-hampir mirip. Namun apa yang membedakan hermeneutika dan tafsir dalam membedah suatu teks itu? Kalau tafsir, dia membedah suatu teks itu menggunakan kaidah-kaidah. Artinya ada tempat rujukan untuk kembali dari makna aslinya. Seperti itu. Jadi dengan metode-metode dan kaidah-kaidah penafsiran, tentunya penafsir itu tidak mungkin terlalu jauh dalam menafsirkan suatu teks atau ayat Al-Quran dalam hal ini. Sedangkan hermeneutika itu memahami bahwa death of author. Nah, artinya kematian pengarang itu sudah membebaskan otoritas dari satu teks. Artinya apa? Kalau pengarangnya sudah mati, maka orang-orang setelahnya sudah bebas menafsirkan, bebas memaknai suatu teks ini tergantung dari apa latar belakangnya. Jadi sudah tidak ada lagi dasar atau rujukan untuk kembali ke makna aslinya. Jadi kalau pengarangnya sudah mati, dalam artian hermeneutika ini memahami bahwa kalau pengarang satu teks itu sudah mati, maka orang-orang setelahnya sudah bebas memaknai tergantung dari apa yang ia pahami dari teks itu. Kini itu yang sedikit saya pahami, Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz Fajri? Kayaknya sudah cukup jelas mungkin jawaban dari saudara Muizul Haq. Terakhir, terakhir nih. Ya, ya, supaya ini dapat penerangan Iya. dari Ustadz kita. Betul. Baik, dilihat dari segi historikalnya, ini hermeneutik ini muncul dari Barat, produk filsafat ya. Eh, Apakah orang-orang yang menggunakan hermeneutik ini adalah cenderung orang-orang yang memang alim atau ulama ya di bidang keagamaan Islam, ataukah dia yang eh, background orientalis, atau seperti apa itu background background para tokoh dari hermeneutik ini yang mencoba meramu eh, apa itu ensiklopedia keislaman, menambah ya. Saya pikir itu terakhir, karena yang disebutkan tadi hanya dua yang mungkin menjadi tokoh utama atau penggagas, jadi sangat menarik untuk diketahui siapa tokoh-tokoh yang ada yang sudah banyak karya-karyanya. Ya, mungkin saya tanggapi. Yang ditanyakan latar belakangnya ya, Ustaz. Yang pertama, kalau penafsiran itu kan sudah jelas orang-orang yang sudah mengimani bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilakukan oleh para penafsir adalah mencari maknanya dan sudah pasti meyakininya. Seperti itu. Sedangkan hermeneutik, contohnya adalah beberapa pakar-pakar hermeneutik ini itu dia apa ya istilahnya, dia
pikirannya itu rasional, di luar dari keimanan, bukan lagi teologis atau keimanan, bukan. Tapi dia betul-betul mencari murni teks ini, makna murni teks ini, dan mempertanyakan benar atau tidaknya. Berbeda dengan penafsir, itu sudah jelas dari awal sudah mengimani, tinggal mencari maknanya. Kalau hermeneutik, di luar dari dia tidak ada keimanan dari Al-Quran ini, yang kedua dia baru mempelajari dan mencari kebenaran teks itu. Jadi latar belakangnya mungkin hampir-hampir sama, akan tetapi mungkin perbedaan dari teologisnya yang pertama, kemudian yang kedua dari ah, keimanan dan latar belakang pembadahannya. Mungkin itu yang saya pahami, Ustaz. Baik, bagaimana Ustaz Fajri? Ya, ya, ya. Mungkin ya sudah terlalu panjang apa ya diskusi pada hari ini. Bagaimana? Ya, ya, ya. Oh, Eh, Ustaz. ya sebenarnya masih ada nih Pak Moderator, tapi kalau ada teman-teman yang bersedia, silakan jangan sampai saja di sini. Yang coba teman-teman kalau kalau ada. Kalau tidak ada saya gas lagi nih. Syafiq katanya mau menjelaskan. Apalagi di Jogja itu Syafiq banyak kajian hermeneutika ya Syafiq. Sharing dulu Syafiq sama teman-teman tak. Bagaimana itu di Jogja kajian-kajiannya ya. Mulai dari dosen sampai mahasiswanya saya lihat itu semangat sekali tuh kalau belajar begitu. Bahkan banyak mata kuliah tentang hal tersebut. Sharing dulu, terutama kepada Fajri ini Kasyam. Ya, Madain Uin Alauddin saja ini ya. Coba. Sama aja ini Fajri ini, Madain Alauddin ya. Kalau Syafiq mungkin bisa berbagi. Berbagi dulu Syafiq. Bagaimana Syafiq? Di sana itu bagaimana? Aplikasi atau teorinya bagaimana? Silakan. Sekaligus sebagai moderator, mainkan. Ya, Ini saya coba eh, beri apa ya pandangan lah ya. Ustaz. Walaupun sebenarnya saya juga masih kurang pemahaman, apalagi sudah kemarin juga ada jeda kuliah juga. Jadi kalau dari pengalaman atau apa yang mungkin saya ya kami dapatkan, kami lihat di UIN Jogja kemarin terkait kajian Barat hermeneutik, ya eh, pasti yang kita dapatkan pengalaman apa ya untuk keilmuan, eh, saya rasa lebih ini ya, lebih terbuka terkait kajian baratnya. Terlebih lagi dengan kebanyakan dosen dosen-dosen kami di sini itu merupakan juga yang apa ya eh bisa dibilang penggagas teori-teori yang mungkin pada masa kontemporer ini banyak masyhur dikenal lah, seperti Prof. Sahiron dengan makna kumagzanya, terus salah satunya itu, dan juga ada juga Prof. Mustaqim, dan mungkin karena itu juga apa ya ada sesuatu yang berbeda lah pastinya tentunya dengan yang didapatkan di UIN Alauddin Makassar. Dan juga eh apa ya kalau dari materi, eh, banyak mata kuliah juga yang materi-materinya itu menyinggung terkait eh, Islam, ke apa ya terkait Islam Sains, terkait kebarat-baratan di hampir eh, apa ya banyak matkul lah yang mungkin selalu menyinggung kepada kajian-kajian barat begitu Ustaz Irham. Kalau dari pemahaman atau apa yang saya dapatkan juga sih masih kurang sebenarnya Ustaz. Saya rasa masih perlu kuliah lagi kayaknya kalau
kalau diharuskan untuk menjelaskan kembali. Silakan moderator, pemakalah masih ada mau disampaikan atau closing, silakan. Sebelum ya. Ya, mungkin untuk diskusi pada hari ini mungkin eh, masih ada yang mau disampaikan atau mau di-clearkan oleh pemateri, atau mungkin ada tanggapan kembali. Namun jika teman-teman sudah merasa cukup apa ya, diskusi pada hari ini, mungkin selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Jadi untuk sebagai closing statement pada materi ini bahwa hermeneutika dan tafsir itu pada awalnya dasarnya sama. Tujuannya untuk memaknai atau mencari makna Al-Quran, mengungkap makna Al-Quran. Makna suatu teks, dalam hal ini Al-Quran. Tetapi seiring berjalannya waktu, hermeneutika ini berkembang bukan lagi mencari maknanya, akan tetapi untuk mencari kebenaran dari suatu teks. Nah, inilah yang menyebabkan hermeneutika ini bisa diterima dan bisa ditolak. Secara tujuannya, hermeneutika ini sudah jelas ditolak karena sudah mencari kebenaran Al-Quran itu. Sedangkan yang kita pahami, yang kita imani bahwa Al-Quran itu sudah pasti kemurniannya, pasti kebenarannya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Yang ada yang ada Al-Quran itu membuka penafsiran, membuka kesempatan bagi penafsiran hanya untuk eh, memaknai sesuai dengan perkembangan kontekstualnya, bukan lagi mencari kebenarannya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kapan hermeneutika ini bisa diterima? Apabila hermeneutika ini mendukung penafsiran, artinya tidak terlalu kontras dengan ayat Al-Quran, penafsiran untuk mencari kebenaran. Dalam artinya, apabila hermeneutika ini mendukung kebenaran ayat Al-Quran, bukan lagi kebenarannya, akan tetapi mendukung penjelasannya, maka itu bisa diterima. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ada dua penyebabnya. Itu bisa diterima apabila mendukung penafsiran dalam memaknai Al-Quran. Sedangkan dapat ditolak apabila hermeneutika ini ingin mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Dan selanjutnya mungkin saya izin mematikan kamera karena sudah mendekati waktu maghrib dan saya mungkin terima kasih. Baik, syukron atas pemaparan presentasi dan eh, apa ya, tanggapan dari pemateri pada hari ini, dan juga teman-teman yang telah berkontribusi atas keaktifan diskusi kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya agar kita lebih tercerahkan lagi setelah melalui diskusi yang cukup panjang terkait hermeneutika dan tafsir, eh, mungkin kita kita sama-sama, alangkah baiknya sama-sama mendengarkan penjelasan atau apa ya, pencerahan kembali terkait materi kita pada hari ini dari Ustadz kita. Dipersilakan kepada Ustadz Muhammad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya Assalamualaikum. dipersilakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala Waalaikumsalam warahmatullahi alihi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku Afwan wa lahul Ustadz hamdu. Irham. Kenapa? Suara saya kedengaran? Allah. Tes, tes. Suara saya kedengaran? Enggak? Tapi Ustadz, iya kedengaran tapi agak Putus-putus, putus-putus Ustadz. Ustadz. Iya, Putus-putus. Oh, tersendat-sendat. coba. Iya. Oh, coba saya off ke sedikit dulu. Oke. Kalau saya off kamera bagaimana? Tes dulu, tes 1 2 3, tes tim mic. Bagaimana? Iya Ustadz, cukup lebih baik dari yang tadi. Iya. Oke. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu. Oke, berbicara tentang hermeneutika ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut ya,
Dan terutama sebelum saya jelaskan tentang elemen, unsur, dasar dari Hermen ini, saya hanya bilang Hermen ya, hermeneutika Hermen, disingkatnya Hermen saja. Saya mau tanya-tanya dulu teman-teman, kalau dari Kairo dan dari UIN itu ada mata kuliah Ad-Dakhil Fit Tafsir ya. Kalau Imam waktu Anda di Mahat Ali ada pernah belajar atau mata kuliah atau kitab Ad-Dakhil Fit Tafsir? Imam pernah belajar Imam di Oh, Sadia kayaknya belum pernah ya? Ustaz, cuman saya lupa kayaknya. Tapi Ayo untuk berarti hermeneutika anggaplah belum ya. ada mata Oh, kuliahnya Ustaz. ada mata kuliah Ad-Dakhil, ada. Eh, Lupa ingat. Hmm. lupa ingat Ustaz, cuma hermeneutika ada pernah. Ada juga bahkan ya. Oke, Ya. bagus. Kemudian Syafiq di Jogja ada tidak mata kuliah Ad-Dakhil Fit Tafsir? Ad-Dakhil Fit Tafsir. Saya belum Tidak dapat pernah ya? Ustaz Enggak itu. ada ya? Iya, iya. Tidak pernah. Oke. Kalau di UIN Alauddin ada, cuma di S2-nya tidak ada ya. Di S1-nya ada. Kemudian di Kairo tentu ada ya. Oke. Saya mau dulu berbicara tentang Ad-Dakhil sebelum tentang Hermen ya. Sekitar 10-15 tahun yang lalu, oke, mata kuliah ini di UIN Alauddin Makassar hampir hmm, hampir Hermen ditolak ya. Mata kuliah hermeneutika itu ditolak. Yang ada itu cuma mata kuliah Ad-Dakhil. Dengan adanya ketika itu kiai dan profesor atau dosen-dosen yang senior ya, seperti pakai pakai Mustamin, Prof. Rafi Yunus, walaupun beliau alumni dari luar negeri ya, dari barat, apalagi pakai Mustamin dari alumni Kairo ya, secara umum dosen-dosen senior itu menolak mata kuliah Hermen ini, menolak ya. Jadi tadi bicara tentang pro kontra ini ya, pro kontra. Di UIN juga dulu terjadi hal tersebut. Jadi dosen-dosen yang senior menolak. Walhasil kedua dosen ini sudah berpulang ke rahmatullah ya. Nah, dosen-dosen baru itu ya, dosen-dosen baru termasuk sekarang masih ada Prof. Musin itu menerima. Tapi ya namanya kita ihtiram, kita hormat saja kepada dosen-dosen istilahnya khilafiyah ini ya, khilafiyah. Khilafiyah aspek metodologi tafsir ya. Maka walhasil tidak ada mata kuliah Hermen. Sekarang sudah ada, ya sudah ada. Oke, lanjut. Eh, tapi ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Pak Kiai Mustamin ketika itu. Tetap kita belajar Hermen, tetapi masuk dalam mata kuliah Ad-Dakhil Fit Tafsir. Apa itu Ad-Dakhil Fit Tafsir? Bagi yang tidak tahu, Ad-Dakhil dari kata dakhala, walaupun dari kata dakhala ya dakhulu, tapi yang dimaksud artinya ad-dakhil dengan timbangan al-fa'il. Fa'il itu konotasi negatif. Artinya hal-hal yang masuk di tafsir atau masuk di dalam Al-Quran yang tanda kutip sesat atau keliru ya, tidak sesuai dengan metodologi atau substansi dan seterusnya. Maka itu termasuk apa? Ad-dakhil. Lawannya kalau yang baik al-asil. Ya, jadi bukan lawannya dakhala al-kharij, bukan ya. Kalau al-kharij itu semacam apa ya kalau bahasa Arabnya? Alumni, ya. Al-kharij, alumni. Tapi bukan itu. Al-asil dari kata asli. Jadi ini yang asli kalau yang baik ya, penafsiran yang baik. Kalau tanda kutip penafsiran yang tidak baik, itu kategori apa? Ad-dakhil. Ad-dakhil, ad-dakhil fit tafsir itu terbagi dua. Ada ad-dakhil yang sesat atau yang tidak dianggap baik itu ada yang bil maksur, ada yang bil ro'i. Apa yang bil maksur? Contoh, adanya Israiliyat yang bertentangan dengan teks. Ya, oke. Adanya penjelasan-penjelasan tapi itu hadis-hadis palsu. Jadi ada penafsiran tapi menggunakan hadis palsu.
Jadi karena ini adalah riwayat berarti bil maksur, ya, bil maksur. Nah, ada juga namanya ad-dakhil yang birra'yi. Kalau ada sebuah pendapat-pendapat, argumen dan teori-teori yang bertentangan dengan Al-Quran atau penafsiran secara khusus, apalagi itu ittifaq, baik yang jumhur atau terutama yang ittifaq, yang disepakati, itu yang termasuk yang birra'yi dari aspek ad-dakhil. Nah, Herman dulu Herman pada mulanya kita di UI dikasih masuk di mata kuliah ad-dakhil fit tafsir dari aspek yang birra'yi. Ya, jadi memang dulu sudah jadi beda memang kalau di luar Sulawesi atau di luar UIN Alauddin. Hermen itu mata kuliah khusus. Kalau kita itu satu pembahasan saja dan itu sudah dikasih masuk dalam mata kuliah ad-dakhil. Jadi sudah memang diklaim ad-dakhil berarti Hermen ad-dakhil berarti sudah konotasinya dianggap mohon maaf negatif dulu ya. Saya juga sebagai dosen ad-dakhil sekarang sudah merubah. Walaupun terjadi pro kontra hal tersebut, beda kalau hadis maudhu. Itu kan memang itu ad-dakhil. Kalau ada penafsiran menggunakan hadis maudhu dan seterusnya ya. Memang ada penafsiran-penafsiran yang sesat. Seperti innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah di sini salah satu penafsiran yang ad-dakhil itu yang dimaksud adalah Aisyah. Jadi kita disuruh untuk membunuh Aisyah. Ya kan? Ini adalah konflik bagaimana dulu ada peperangan dan persaingan firqah dan ada politik ketika itu. Makanya sahabat pernah berperan dengan Aisyah, ya kan? Apa dalilnya dia? Dia tafsirkan dan tercatat dalam kitab itu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bukan hanya sekedar sapi betina tetapi itu dimasuk Aisyah. Nauzubillah. Ada penafsiran begini, terlalu melebar. Itu kategori ad-dakhil yang birra'yi. Besok-besok Anda mendengarkan ada ceramah-ceramah, mohon maaf, ceramah-ceramah yang bilang orang sota-sota, suka-suka hatinya, tidak berdasar, itu termasuk ad-dakhil yang birra'yi. Dan ini banyak di medsos, ya, di medsos, di media-media sosial, oke, di televisi, di radio, mungkin itu ada penafsiran atau penjelasan-penjelasan agama, baik ad-dakhil yang fit tafsir atau ad-dakhil secara umum dalam pendapat-pendapat agama, itu termasuk ad-dakhil. Ya, oke. Salah satunya menurut saya, yang baru-baru waktu musim Maulid kemarin saya langsung sendiri mendengar di sebuah radio yang mohon maaf hari ini saya tidak bisa sebutkan apa frekuensinya, tapi ada radio di Makassar yang pada mulanya saya suka sekali ini radio anak-anak. Kenapa? Sambil kita berkendara, sambil kita murojaah, karena isinya itu MP3 mengaji, ya kan? Atau menyampaikan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi. Atau ada kajian-kajian yang baca kitab, ya. Tapi suatu ketika di malam hari saya mendengarkan ada ceramah bebas, ya. Dia mengatakan bahwa salawat burdah itu termasuk sesat. Ini banyak yang Anda jumpa itu. Ya. Kalau yang masalah khilafiyah oke. Ya, kunut tidak kunut itu tidak termasuk ad-dakhil. Ya. Oke. Dan sekarang hermeneutika juga tidak dikasih masuk hermeneutika di UIN karena itu sudah dianggap khilafiyah. Beda kalau dulu. Nah, kita kembali tadi salah satu ad-dakhil yang birra'yi kemarin yang beredar dan saya langsung dengar sendiri. Ya, sampai-sampai saya memperlambat kendaraan saya dan sejak saat itu mohon maaf, saya talat 3 itu frekuensi. Talat 3. Lebih baik saya dengar danduk daripada dengar ad-dakhil. Ya. Ya, danduk salah satu efeknya tidak mengantuki siang-siang. Toh? Tidak mengantuki siang-siang. Daripada mengantuki siang-siang kecelakaan, nauzubillah. Ya kan? Menabrak orang kalau diri sendiri oke, kalau orang lain lagi dilibatkan, nauzubillah, ya kan? Jadi kalau saya secara umum ya paling bagus dengar-dengar salawat lah, dengar mengaji. Tapi kecuali radio itu saya tidak mau. Talat 3. Talat 3 mentong tidak ada mirujuk. Tidak ada mirujuk. Talat 1, talat 2 tidak ada. Talat 3 mentong. Kenapa? Dia katakan tadi salawat burda itu sesat atau bid'ah. Nah, ya. Ustaz Asis tahu tidak? Yang mana itu salawat burda? Ustaz Asis tahu. Salawat burda. Sebelum kita ke Hermen dulu. Tahu? Tidak tahu. Ustaz Sulpadli? Apa lagi?
Tahu yang mana itu salawat burda? Belum, enggak tahu Ustaz. Nah, biasa aja Anda dengar, tapi tidak tahu kina mana. Maulaya salli wa sallim iman abada. Sering dengar Ustaz. Sering dengar. Ya kan? Dengan lagu begitu kalau di Allah. pondok kami Alimah Masin begitu biasa lagunya atau biasa Imam dilakukan. Masin itu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana dan seterusnya ya. Itu juga mau. Itu dikatakan sesat. Ya kan? Masa bersalawat saja dan salawatnya ini dianggap sesat? Alasannya itu ada dua. Alasannya ada dua. Dan saya kalau masalah khilafiyah saya toleransi. Tapi kalau masalah salawat, dulu oke lah. Ada orang barasanji, tidak barasanji. Karena kan barasanji kan rempungi. Ada rangkaiannya ya. Belum ada kado minyaknya kah, ada pisannya, ada istilahnya, ada tambah-tambahan budayanya. Oke. Ada yang khilafiyah, oke. Ya kan? Tapi ini sekedar dibaca loh. Bukan di barasanji, tidak ada di makanan, apa. Sekedar dibaca, katanya dosa. Sesat, neraka. Salawat neraka. Alasannya dua. Catat ini anak-anak. Ya, saya tidak tambah-tambah dan saya tidak kurang-kurang. Saya dengar sendiri alasannya dua dari telinga saya. Ya, saya rawi pertamanya melihat mendengarkan itu frekuensi. Yang pertama dia katakan betul, saya harus akui Burda itu memang itu redaksinya panjang. Itu tadi cuma mukadimah. Dan di akhir-akhir Burda dia katakan itulah letak kesesatan dari Burda itu. Apa katanya? Ada dua alasannya. Yang pertama, terlalu memuji Nabi Muhammad. Terlalu memuji Nabi Muhammad. Masa terlalu memuji Jibril? Jadi masalahnya ya ini penggunaan bahasa. Karena dia sudah mengklaim kita kata-kata terlalu. Bagaimana itu ya kalau Haslam ya kata-kata terlalu. Terlalu itu biar anu baik menjadi negatif kalau terlalu. Ya, yang bisa bilang terlalu itu cukup Roma Irama lah, sungguh terlalu. Iya kan? Coba baik, terlalu baik. Itu langsung konotasinya negatif. Terlalu baik kok ada di patol mo kok. Iya kan? Terlalu baik kok lah baik gitu anak-anak kan pandang enteng kok misalkan begitu kan? Terlalu lembut ki suaramu itu anak-anak pandang enteng kok, na pototoai kok, na bully kok. Ikan kata terlalu itu dari baik menjadi tidak. Harusnya itu dai-nya. Jangan bilang terlalu memuji Nabi Muhammad. Bilangnya kalau suara saya tidak bagus ya. Iya, tidak jelas. Ya, jangan bilang terlalu memuji, harusnya bilang sangat memuji. Kalau sangat memuji itu bagus, sangat memuji atau memuji banget, memuji sekali atau amat memuji. Berarti konotasinya bagus. Ini terlalu memuji, terlalu, terlalu memuji. Karena apa katanya? Kalau kita terlalu memuji Nabi Muhammad, katanya Bede, Nabi bilang, maka itu bisa menjadi musyrik. Bisa terlalu memuji atau sangat memuji Nabi Muhammad itu katanya mendekati mursyid. Kalau mursyid bagus. Kalau musyrik. Ya, sejak saat itu ini ustazka. Biar salawat Nabi langit terlalu memuji. Istriku saja kalau terlalu kupuji tidak apa-apa ji. Tidak marah ji mertuaku, tidak marah ji. Iya kan? Iya. Iya kan? Apalagi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Masa kalau kita sangat-sangat memuji beliau itu dianggap terlalu ya, apalagi mendekati musyrik tidak. Dan alasan kedua, ini yang tidak bisa juga saya terima. Betul di akhir burda itu ada kata-kata mohon maaf, mohon ampun kepada Nabi Muhammad dan dia tidak terima. Kenapa? Katanya tidak boleh itu istighfar selain kepada Allah. Minta maaf itu, minta ampun itu hanya kepada Nabi Muhammad. Ini orang, ini ustaz kayak di mana belajar? Saya pusing ya. Coba waktu tak Idul Fitri, apa diucapkan? Mohon maaf, apa? Mohon maaf lahir dan mati. Masa tidak bisa mohon maaf, mohon ampun selain Allah? Iya kan? Musyrik bedeng. Musyrik kalau kita mohon maaf kepada Nabi Muhammad. Justru kalau hemat saya, ini fatwa pribadi Irham ini ya. Ya, wajib kita minta maaf kepada Nabi Muhammad. Kalau menurut saya ini, yang saya tanamkan di pribadi saya mewajibkan minta maaf kepada Nabi Muhammad. Kenapa minta maaf sama Nabi Muhammad? Oke, minta maaf kepada orang tua kan wajib.
Minta maaf kepada Nabi Muhammad wajib. Masa kepada Nabi Muhammad Allah wajib, ya? Masa kepada Nabi Muhammad tidak? Itu melebihi minta maaf sama orang tua. Kenapa? Kenapa? Ah, ada Nabi bilang orang itu biasa begini. Ya, begini misalkan contohnya Muiz ya. Ada tetangga tak ditangkap polisi. Ada sepupu tak ditangkap polisi. Yang ditangkap itu cuma sepupu, yang ditangkap itu cuma keluarga, yang dicatat itu cuma teman atau tetangga. Tapi itu adalah kerabat kita. Nah bilang orang masih Riki. Ya, ini sepupunya yang ditangkap Ini tetangganya yang ditangkap Iya kan? Sama itu. Ya, kita berbuat maksiat. Ada orang minum khamar, ada orang berzina, nauzubillah dan seterusnya. Ya, Nabi Muhammad saksikan dan Nabi Muhammad berserta nabi-nabi lain ini nobar, nonton bareng. Ya, nonton bareng. Muhammad, umakmu. Mencuri. Kira-kira kalau kita sebagai Nabi Muhammad, malu-malu kita atau tidak? Malu-malu kita. Betapa banyak ayat Al-Quran 6.000 lebih. Berapa banyak hadis. Ya kan? Berapa banyak yang sekarang ceramah-ceramah. Ya, tetapi kenapa masih banyak maksiat? Kira-kira kalau Nabi bilang Nabi Muhammad apa aja? Saya malu-malu sama Nabi yang lain ini kalau begini. Kebalikannya kalau kita rajin sholat, beribadah, zikir, mengaji dan seterusnya, itu juga membanggakan itu. Lihat ke umatku itu yang rajin sholat, umatku yang rajin sholawat, umatku yang belajar tafsir ya kan? Tapi kalau kita istilahnya neko-neko, masih iri kita kita. Ya, maka kalau begitu bagaimana? Minta maaf. Tapi menurut mereka tidak boleh minta maaf kepada selain Allah. Ya. Oke, jangan ini ad-dakhil yang birra'yi. Nah, termasuk Hermen. Hermen juga dulu dikategorikan di sini Uin Alauddin termasuk ad-dakhil yang birra'yi. Ya, ad-dakhil birra'yi. Kalau kita memang lihat sejarah atau metodologi, ya ada benarnya, tetapi tidak semua juga salah. Kalau begitu, mari kita lihat yang mana aspek benarnya, yang mana aspek yang perlu kita luruskan, dan seterusnya. Oke, sirkus atau lingkaran atau unsur atau elemen ini banyak ya. Mulai Anda lihat Hermen dari Karmas itu, yang dari filsafat, sampai ke Carreder itu, siapa namanya itu, sampai masuk di Indonesia, ya. Minimal Hermen itu ada 3 yang harus Anda ketahui anak-anak. Ini secara umum tadi sudah dijelaskan, tapi saya tuliskan secara khusus. Teks, interpreter, dan audiens. Coba Muiz. Kalau Muiz belum sholat, jelaskan dulu soal Muiz. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Belum sholat di situ Muiz? Mana Muiz? Atau sembahyang, mas sembahyang kapan Muiz ini? Sholat di Papua kah? Tidak ada Muiz. Oke, kalau begitu saya yang jelaskan. Ya, teks berarti misalkan Al-Qur'annya atau firman Allahnya. Ya, itu Hermen itu. Interpreter, Muhammad Nur Ramadan. Kira-kira siapa yang dimaksud interpreternya? Yang menginterpretasikan atau mufassirnya. Muhammad Nur. Siapa kira-kira yang dimaksud? Siapa? Nah, interpreter pertama yaitu Nabi Muhammad. Ya. Oke, interpreter pertama adalah Nabi Muhammad. Oke, sampai saat ini tidak ada yang salah. Teks itu Al-Quran atau firman Allah, redaksinya ayat, interpreter ya itu yang pertama, interpreter pertama ya Nabi Muhammad. Audiens, yang dimaksud audiens ya bagaimana Mekah Madinah, makanya kan nanti melahirkan ada Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul, ya kan? Audiens, berarti dalam hal ini audiensnya ya sahabat, ya penduduk Mekah dan Madinah, audiensnya. Oke? Secara garis besar, tidak ada yang salah ini, anak-anak. Tidak ada yang salah. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, teksnya berawal dari teks. Mana ayatnya? Mana redaksinya? Interpreternya. Ya, oke? Tapi interpreter itu yang dimaksud oleh Hermen, ya, Hermen, itu di sini bisa sebagai Nabi Muhammad, dan juga nanti bisa berkembang. Siapapun yang menafsirkan, makanya tadi ada bahasa, tergantung mufasirnya. Ya kan? Jadi berkembang interpreternya.
Mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Oke. Audiensnya kita lihat juga konteksnya ini ayat turun dan sekarang kita hubungkan kekinian atau sifat kontemporer. Segitiga ini, walaupun saya bentuk lingkaran ini, tapi segitiga antara teks, interpreter, dan audiens secara khusus sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, dalam menafsirkan Al-Quran sebenarnya sudah cocok. Sudah cocok. Ya, tetapi secara detail ada yang hilang. Ada yang hilang. Apa yang hilang? Saya berikan contoh. Mana di sini kaidah-kaidah tafsir? Ya, mana di sini kaidah-kaidah tafsir? Tadi sudah disinggung. Ya, masuk di teks kah? Masuk di interpreter kah? Masuk di audiens? Mana di sini kaidah tafsir? Jawabannya tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ilmu tafsir masuk di mana di sini? Kalau audiens oke, masuk Makkiyah, Madaniyah, asbabun nuzul, ya aspek historis saja. Ya, jadi audiens aspek historis dan menghubungkan kekinian. Oke. Tetapi kawaid tafsir bagaimana? Di mana masuk? Di mana masuk? Oke. Maka secara khusus Herman tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita mau menghubungkan, ya, oke, boleh saja masuk di teks atau bisa masuk di interpreter. Ketika kita memahami teks, ya, kalau kita hubungkan, berarti ada namanya kaidah tafsirnya. Kaidah tafsir ada banyak, kaidah lugawi, kaidah usuli, ya kaidah bahasa, ya kan, kaidah balaghah, ada kaidah al-amru, kaidah usuliyah, ada banyak itu teks kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah lugawiyah, dan seterusnya. Ya, tetapi Herman membuktikan tidak sejauh itu membahas tentang kaidah-kaidah. Kalaupun dihubungkan, seharusnya dibahas di sini. Tetapi aplikasi dari Herman tidak dibahas di teks. Kalau interpreter, ya oke lah. Kalau Quraisyhab interpreternya menguasai kawaid tafsir, oke. Ya, tapi kalau Den Sangkala, tetangga saya yang ojol, ya kan, sebagai interpreternya, ya kan, memungkinkan hermeneutika menerima. Kalau kita tidak, interpreter itu harus terbatas. Ada syurutul mufassirin. Ya, ada syurutul mufassirin. Nah, tadi dikatakan, bagus, ada akidahnya, muslim, ya tahu bahasa Arab, tahu kaidah-kaidah. Jadi bisa masuk di sini juga. Interpreter tahu juga kaidah, tahu juga metodologi. Ya, Herman tidak bicara itu, tidak berbicara tentang itu. Herman tidak bicara tentang itu. Yaitu bagaimana ya, apa tadi sampai mana tadi? Aku lupa ini. Interpreter tidak membahas tentang itu. Jadi siapapun menjadi mufasirnya ya boleh-boleh saja. Baik yang ideal atau tidak. Cuma ulama kalau mau menghubungkan lagi, mau menambah lagi, ya kita tingkatkan. Ya. Jadi yang bisa menafsirkan tidak sembarang. Yang bisa menjadi interpreter. Ya kan? Harus memiliki keilmuan tertentu. Keilmuan. Jadi ada 3 segitiga ini. Nah, kemudian coba lihat baik-baik. Ini teori Herman yang berkembang pada mulanya. Dalam proses penafsiran, walaupun dulu Herman yang dia interpretasi adalah Bible, Alkitab, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ya, dia mengatakan begini. Dalam proses menafsirkan Alkitab misalkan, dalam proses menafsirkan, interpretasikan sebuah teks, maka dengan metodologi Herman tidak mementingkan urutan prosedural yang hendak digunakan. Ya, jadi tidak ada langkah-langkahnya, prosesnya. Ya, dari aspek ini, teori Herman ya akan melangkahi yang namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur. Kenapa? Dia langsung ke tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ro'yi. Jadi Herman, namanya Herman, itu langsung tafsir bil ro'yi. Ya, singkat cerita, secara khusus, coba lihat.
Tafsir-tafsir yang ada. Walaupun itu at-Tabari bil Ma'sur, ada juga birro'inya. Al-Qurtubi yang dianggap birro'i, tapi tidak sedikit juga bil Ma'surnya. Quraisy Abu Yahim Hamka juga tidak termasuk birro'i, tapi tidak sedikit mengutip birro'i bil Ma'surnya. Kalau Hermen langsung lumpah. Ya, bisa tidak. Dan kebanyakan lumpah. Mementingkan, tidak mementingkan urutan prosedur. Jadi, dari aspek teori Hermen ini, ya bisa dikatakan hampa dengan tafsir bil Ma'sur. Jadi, tafsir Quran bil Quran. Ya, jadi coba lihat kita ke awal tadi. Jadi kita tafsirkan teks itu dari pemahaman interpreter, kemudian kita aplikasikan, sinkronkan dengan audiens yang kekinian. Cuma itu teks berawal dari teks, interpreter, kemudian audiens. Tidak ada teks antar teks. Ya. Nah, tafsir bil Ma'sur kan ada. Tafsir teks dengan teks. Apakah teks Al-Quran dengan Al-Quran? Ya, teks Al-Quran dengan hadis. Hermen tidak, langsung loncat, birra'yi langsung. Ya, birra'yi. Kalau yang kuat tafsir bil Ma'surnya, prosedural ini, saya silakan prosedural. Ini kuat, kemudian dia mengkaji Hermen, oke. Tetapi kalau ada orang mengkaji langsung Hermen, berarti dia langsung tafsir birro'yi. Kalau Hermen itu langsung semacam tafsir birro'yi. Paling-paling kalau tafsir Ma'surnya yang kita ambil riwayat paling-paling ya asbabun nuzul saja atau Makkiyah Madaniyah. Sudah itu dilihat nih bagaimana konteks penafsirannya. Itu saja. Jadi dia 90% langsung. 99% langsung birro'yi. Beda kalau tafsir. Ulama kita itu merasa tidak enak. Ya, merasa tidak enak. Kalau mau menafsirkan Al-Quran, belum kita lihat kira-kira ada tidak Al-Quran dengan Al-Quran ini. Ya, Al-Quran dengan Al-Quran. Kira-kira hadis Nabi, teks Nabi dengan teks ini, kira-kira bisa tidak kita anukan tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis. Kalau dia tidak, apa tadi? Kenapa tidak? Teks langsung ke interpreter, mufassir langsung ke audiens. Bagaimana konteksnya? Itu saja. Jadi dari teks, silahkan turunkan. Jadi kenapa teks? Bagaimana cara memahami teks? Dia kebanyakan semantik, linguistik, cuma aspek-aspek bahasa saja. Jadi dia hubungkan aspek bahasa ini dengan retorika, filsafat, balago. Itu saja mungkin dihubungkan. Permainan bahasa lah, permainan bahasa. Ya, kemudian interpreter itu mengolah, kemudian ke audiens. Jadi singkatnya dari teks menjadi konteks. Itu saja. Jadi fungsinya interpreter cuma satu. Bagaimana teks Al-Quran itu dari huruf menjadi konteks, menjadi nilai. Sudah, itu saja. Dari teks menjadi konteks. Oke? Kalau kita kemarin belajar bagaimana interpretasi, selain ada teks dan selain ada interpretasi konteks, kita juga mempelajari interpretasi intertekstual, antara kan? Nah, atau dari sini nanti melahirkan kalau metodologi tafsir secara khusus namanya tafsir muqaran. Ya, tafsir muqaran. Yang menafsirkan Al-Quran membandingkan dengan ini, membandingkan dengan itu dan seterusnya. Nah, kalau teori Hermen ini yang sedikit kelemahan dia. Namanya teori pasti ada keterbatasan. Oke. Tapi teori Hermen ini, dan Anda juga belajar Hermen, kenapa ini termasuk materi-materi terakhir? Ya, karena Anda harus bagus dasarnya. Jangan lompat, ada orang langsung Hermen. Tidak tahu metodologi tafsirnya. Ya, ada orang tanya hanya tahu hermeneutika murni. Kemudian mentah-mentah sudah tahu ahli Hermen, ya kan? Langsung menafsirkan juga Al-Quran dengan ini. Pasti hasilnya tidak tepat, kurang tepat. Ya, makanya kita bisa belajar Hermen kalau pondasi ilmu tafsir, usul tafsir, kawaidut tafsir, ya baca bahasa syurutul mufassir, metodologi tafsir, mazahibut tafsir, manahiyut tafsir dan tafsir-tafsir lainnya, ilmu tafsir lainnya sudah mapan, ya sudah mantap, baru bicara tentang ini, ya. Secara khusus, hemat saya, walaupun tidak ada teori Hermen, ini tiga aspek ini sudah dilakukan oleh ulama, sudah dilakukan itu. Iya. Namanya teori biasa istilahnya aja beda. Ya. Atau cara kerja detailnya yang beda. Tapi sebenarnya ini begini tuh yang dilakukan ulama-ulama kita. Dari teks bagaimana konteksnya, begini aja dulu ulama-ulama kita.
Ya. Nah, cuma mereka Hermen, itu tadi dijelaskan betul. Hermen itu dia nisbahkan kepada dewa, nama dewa sedang. Nah, dewa Hermes. Nah, dewanya Yunani, ya kan? Nah, dan seterusnya. Oke, teori Hermes yang berikutnya. Nah, ini. Dalam teori Hermen ada kesan bahwa penafsir dapat memahami semua teks. Ada kesan, ya. Oke. Jadi seakan-akan ada kesan semua ditahu oleh mufasir atau kalau kita coba lihat alif lam mim. Ada yang ulama yang menafsirkan, ada juga mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Iya kan? Kalau dia tidak seakan-akan istilahnya ini nanti implikasinya bisa memaksakan tafsir. Ya. Walaupun tidak tahu, walaupun tidak dapat piklunya, dengan adanya teori seakan-akan kesan bahwa bisa semua di teks dipahami, maka seakan-akan bisa nanti teks dipaksakan. Bisa. Tapi lagi-lagi, kunci dari Hermen, baik atau tidaknya itu adalah dari mufassirnya. Kalau mufassirnya tadi itu mapan ilmu-ilmunya, ilmu alatnya, walaupun dia menggunakan Hermen, bagus hasilnya, bagus. Tapi kalau tidak mapan mufassir amna bilang orang abal-abal, KW, maka hasilnya juga tidak baik, tidak baik, ya kan? Oke. Jadi ini kata kuncinya, penafsirnya seakan-akan bisa. Dan kalau dia tidak mampu, seakan-akan dia akan memaksakan, ya. Tapi kalau memang dia tahu, ya bagus itu penafsiran, mungkin boleh saja, ya. Kemudian berikutnya teori Hermen yang berkembang itu adalah penafsir memahami dirinya, diri penulis lebih baik daripada penulis mengenali dirinya sendiri. Ini yang lebih membingungkan ini anak-anak. Ya. Penafsir memahami diri penulis lebih baik daripada penulis mengenali dirinya sendiri. Siapa ini mufasir kita? Penulis ini siapa? Allah. Allah ya. Allah. Dalam hal ini firman Allah atau teks. Jadi teks. Jadi masa kita lebih paham ini daripada Allah? Kalau kita, ya kan? Yang paling tahu adalah Allah. Ya. La ya'riful qaul illal qail. Itu istilah kita, kawaid kita, kaidah tafsir kita itu begitu. La ya'riful qaul, tidak ada yang tahu qaul yang pastinya illal qail, kecuali al-qail yang mengucapkan. Belum lagi dalam surah Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau kita sukun di situ, berhenti di situ. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, cuma illallah saja yang tahu. Ya kan? Kalau di sini teori Hermen, kita seakan-akan lebih pintar daripada yang punya teks. Yang punya teks. Kita seakan-akan lebih hebat daripada yang punya teks. Ya. Di sini ada kesan yang begini anak-anak. Ya, kalau dia begini. Jadi dia seakan-akan istilahnya lebih hebat, lebih jago. Tetapi ini boleh saja dikendalikan, tergantung penafsirnya. Ya, tergantung penafsirnya, dia tergantung. Itu. Ya, tergantung mufasirnya. Kalau dia orangnya baik apa dan tidak menganggap itu, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau teori Hermen yang pada dasarnya ya begini. Anda bicara tentang teori Hermen pasti begini pada dasarnya, ya. Yang jauh lebih parah poin terakhir dari Hermen, ya. Yaitu belum keluar kak ya. Mana tadi kita share dulu. Muis sudah ada. Oke. Sudah sholat itu sudah legami. Oke. Sisa 3 menit sebelum habis waktu. Kalau Hermen secara khusus, ya itu karena tadi berawal dari filsafat, bagaimana kemampuan retorika berbahasa memahami teks. Hermen secara khusus dia berbasis akal. Kalau tafsir tidak anak-anak. Tafsir itu berbasis akal tambah kolbu. Ya, akal tambah kolbu. Oke, akal tambah kolbu. Itu nanti tafsir. Coba lihat, ulama-ulama ini, baik tafsir hadis dan ulama secara khusus. Coba lihat Al-Bukhari.
Sudah hafal 100.000 hadis. Sudah keliling dunia mencari hadis. Ya, sudah tahu siapa guru-gurunya yang thiqah, siapa yang tidak. Tetapi ketika mau menulis kitab sohinya, apa dilakukan Imam Al-Bukhari? Berwudu dan sholat sunat 2 rakaat. Mau apa itu? Ya kan? Kalau orang filsafat murni, orang Hermen murni ditanya, buat apa itu? Mau lagi sholat, mau apa? Dia sudah tahu ilmunya. Istilahnya sudah profesor nih. Buat apa sholat 2 rakaat? Apa Imam Bukhari? Betul, akal saya sudah tahu. Ya, saya sudah jelajahi bumi. Tetapi coba lihat background zoom saya. Kenapa saya suka background zoom ini? Ya, langit. Kita juga mau bertanya ke langit. Dalam hal ini Allah. Siapa tahu, siapa tahu hati ini salah. Ya, akal ini salah. Makanya ada kolbu. Kolbu itu istilahnya satelit Allah loh. Antenanya ini untuk menangkap firman-firman atau tanda-tanda, ya kan? Sinyal-sinyal dari Allah itu namanya kolbu. Jadi ini kolbu semacam satelit. Ini pemancar. Nah, maka kita pendekatan langit. Kolbu kita bagaimana? Nah, coba lihat. Saya tuliskan dulu di kolom Word, anak-anak. 1 menit kita percepat. Oke. Ini yang Anda harus tahu sebagai orang tafsir, ya. Saya tambah ini beberapa 2-3 menit ini. Saya izin sama ketua kelas, saya tambah 2 menit supaya Anda paham. Coba lihat. Allah berikan kita namanya 2 potensi ini anak-anak, ya. 2 potensi. Kalau Hermin itu cuma 1, potensi akal nih, ya. Oke. Tapi kalau orang sudah bagus kolbunya pasti mainnya juga, ya. Oke, coba kita lihat. Akal. Akhir surah Ali Imran. Lembaran kedua terakhir surah Ali Imran. Apa ciri-ciri orang ulul albab? Alladzina yadhkuruna. Dengan alladzina yatafakkaruna. Akal itu ketika bekerja, apa namanya? Tafakkur atau fikir. Ya. Akal bekerja. Kalau kalbu bekerja apa namanya? Zikir anak-anak. Ya. Jadi akal itu dengan kalbu apa? Alatnya. Ini yang tidak diberikan oleh malaikat, jin, iblis, hewan, tidak ada akalnya, tidak ada kalbunya. Ya. Ya. Oke. Hewan mungkin dia ada otaknya, tapi manusia jangankan punya otak, ada akalnya. Orang gila ada otaknya tapi tidak ada akalnya. Oke? Jadi paham ya, bedakan akal dengan otak ya. Oke. Akal ketika dia mengelola data namanya berpikir. Kolbu ketika dia mengelola rasa, rasa namanya dia kelola. Rasa namanya zikir. Nah, pertanyaannya. Ketika akal menikah dengan kolbu. Akal menikah atau berkolaborasi dengan kolbu. Nah, sama itu anak-anak. Kalau Anda pernah dengar nonton filmnya Dragon Ball, ya, Son Goku dengan Vegeta bergabung. Shit. Nah, ada yang tahu kalau akal dengan kolbu bergabung apa istilah Al-Qur'annya? Ada yang tahu? F pertamanya. Fuad. Jadi ketika akal ditambah kolbu namanya fuad. Ya, fuad. Makanya kalau Anda melihat penafsiran, fuad itu ada ulama mengatakan itu akal. Ada ulama mengatakan fuad itu kolbu. Tapi hemat saya setelah melihat beberapa referensi, fuad itu perpaduan antara akal dengan kolbu, kombinasi. Nah, sekarang ketika fuad bekerja, tadi akal bekerja apa namanya? Fikir. Kolbu bekerja aktif, namanya berzikir. Ketika fuad ini bekerja apa namanya? Fuad ini bekerja apa namanya? Apa namanya? Dalam Al-Quran dikatakan surah At-Taubah 122. Liyatafakkahu. Apa sambungannya? Liyatafakkahu tafakkuh. Dari sinilah asal kata-kata fikhi. Fikhi. Tafakkuh. Ya. Tafakkuh. Berarti tafakkuh artinya perpaduan antara fikir dengan zikir. Ini yang dimiliki oleh ulama tafsir. Tidak dimiliki oleh cendekiawan Hermen. Bahkan ahli fikih. Kenapa dikatakan Imam Syafi'i ahli fikih?
Ya, jadi dia setelah berpikir pasti dia juga bertafakkur, menanya kolbunya benar atau tidak, mengulang rasa. Makanya ahli fikih itu selain dia fukaha seperti Imam Syafi'i dan kawan-kawan, dia juga seorang sufi karena zikirnya kolbunya bagus. Maka ini yang dimiliki oleh ulama tafsir, at-tafakkur, mengaktifkan fuad namanya. Makanya salah kalau kita cuma fikir. Kurang tepat juga kalau kita berzikir saja, tidak berpikir. Anda ini semua calon mufassir, ingat dua hal. Kombinasikan akal dengan kolbu, melahirkan fuad. Dan kombinasikan antara elaborasi, antara fikir dengan zikir, nanti melahirkan tafakkuh fiddin. Wih, sudah lewat 8 menit. Sudah 3 menit. Alhamdulillah. Sudah deh. Bunyi juga masjid di depan rumahku. Alhamdulillah. Begitu anak-anak. Begitu dulu. Ya, dasar-dasar dulu. Nanti anu sendiri, cari caw sendiri ya. Tugas saya cuma pakinta, nah bilang orang, pemantik ya, pakinta pemantik. Jadi silakan cari anunya yang tercecer-cecer itu silakan cari ya. Begitu. Jadi kalau Anda melihat penafsiran seperti tadi pertanyaannya Pak Jeri, iya, kalau Hermen ya langsung itu tafsir-tafsir paling-paling asbabun nuzulnya, konteksnya, tafsir birra'inya langsung itu. Tapi kalau kita tafsir ya lihat dulu anuna, ya kan? Ada bahkan biasa ada yang pakai i'rab, makna mufradat, ada juga bahkan tafsir bil masurnya, ada hadisnya dan seterusnya. Ya kan? Ada munasabahnya, tafsir Quran bil Quran, tafsir bil Quran bil hadis ada, baru tafsir bil ra'inya kalau ada ya dan seterusnya. Jadi tidak kalah itu, belum ada kala itu teori tafsir. Ya, iya, walaupun Hermen ini berasal dari barat, tidak kalah itu teorinya ulama ini Pandritata Riolo, tidak kalah ya. Tapi kita juga harus tahu, jangan ketinggalan, ya. Ada sisi benarnya juga tahu, makanya kita belajar hari ini. Oke, mohon maaf sudah lebih 5 menit dari waktu ketentuan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberi saran dan seterusnya. Mohon maaf ini saya ambil waktu Anda 5 menit. Ya, ada yang bertanya atau apa? Silakan. Teman-teman yang lain, kalau ada mau ditanyakan, sebisa. Kalau memang sudah tidak ada ya, mungkin kita tutup. Kalau memang sudah tidak ada. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada siapa yang bertanya tapi di luar materi, Ustaz, tentang Oh iya. Oke. Silakan. tentang prosedur lagi, Ustaz, ini. Ini Ustaz, misalnya kan saya sudah selesai bimbingan, Ustaz, dan Kenapa, Nana? Bertanya. Udah kudengar besar-besar suara tak? Pada saat misalnya sudah selesai bimbingan dan sudah mau maju ujian proposal, misalnya Ustaz itu kalau mendaftar misalnya hari ini, Ustaz, kemudian jadwal keluar 1 minggu setelahnya, misalnya setelah jadwal keluar, ujiannya berapa hari, Ustaz, setelah jadwal keluar. Karena ini, Ustaz, jujur menjadi pertimbangan juga untuk saya, Ustaz, dalam pembelian tiket pesawat, Ustaz. Oke. Bagian luar, kalau sudah ada SK-nya, ya bisa diwakili. Siapa tahu ada teman tak di Makassar diwakili. Atau koordinasi dengan operator kita Ustaz Munir. Di situ jadi jangan bilang saya mau ambil jadwal seminar proposal ya yang Anda tanya atau bimbingan. Apa kita tanya tadi? Apa? Kalau SK bimbingan, Ustaz, sudah ada, Ustaz. Ya, SK bimbingan ada kan? Nah, kalau sempronya lihat dulu tanggal berapa. Jadi jangan pulang ke Makassar gara-gara ya. Gara-gara mau ambil SK. Sekarang kita enak ya SK. Mau dikasih kirim offline, online, atau paling bagus diwakili supaya diambil itu fisiknya tidak hilang karena banyak itu berkas. Silakan ada teman yang kita percaya ambil itu. Tidak apa-apa itu diwakili. Nah, di situ Anda lihat ujiannya tanggal berapa. Ya, ujiannya tanggal berapa. Biasanya 3 atau paling lambat 1 minggu itu. Ya, bahkan bisa lebih tergantung ruangan atau banyaknya ujian. Ya, nah di situ bagusnya
Kalau misalkan Anda ujian hari Rabu, jangan datang di Makassar malam Rabu, ya. Mungkin bagus hari Senin. Sekaligus bagi-bagi dan sebarkan undangan. Kan ada ini penguji kan mau udah baca, pembimbing juga mau udah baca teks tak, mau nak coret-coret istilahnya kan. Nah, kasihlah waktu dua hari atau berapa hari itu, jangan juga malam dikasih atau hari Habib dikasih, jangan begitu. Bagaimana caranya periksa kau dong? Ya, anu banyak ini mau diperiksa kan, mau dikasih kisarang, ya kan? Kecuali dilihat-lihat aja saja, ya kan? Wah besar ya, ada masukan-masukannya. Nah, bagusnya 2-3 hari sebelum ujian ada di Makassar. Sambil jangkit juga terlalu mepet, sambil kita tenaga tak istilahnya fit kit kan, yang juga terlalu capek ki apa sehingga apa namanya itu flight ya, masih mabuk daratan ki mabuk udara, ya anggaplah 2-3 hari lah sambil Anda keliling-keliling pembimbingnya bagi itu, tabe prof, tabe ibu dokter, ini maka ujian ini, oh iya bisa bisa insyaallah. Nah, tampil juga tanya-tanya bagaimana persiapannya, di mana orang pinjam ini ya apa LCD atau apakah, tanya situ ya kan, dan seterusnya. Jadi bisa jadi begitu. Misalkan Muiz, Anda ujian hari Kamis, kemudian Anda datang di Makassar misalkan Selasa atau Senin, dari situ Anda sudah keliling, bagi-bagi makalahnya atau print memang nih atau jilid memang di sana terserah atau di Makassar dijilid, kemudian bagi-bagi ke pengujinya, ya kan. Dan tanya-tanya teman-teman bagaimana itu persiapannya orang ujian, kalau perlu hadiri juga itu, hadiri bagaimana itu seminar proposal apa sudah supaya kita tahu ki, maka hadir deh seminar proposal, karena maka juga seminar proposal berarti kurang lebih pertanyaannya begini, ya seminar hasil oh kurang lebih pertanyaannya begini supaya ku tahu ki, ya tidak kaget kak, tidak jatuh mental ki. Begitu, jadi begitu Ji Muiz, enak gitu, silakan ya. Mm-mm. Iya, Ustaz. Terima kasih. Oke, masalah lagi cukup Eh, cukup. Kalau Oke. saya Oh Pak sini Jeri, Ustaz. kenapa Pak Jeri? Kalau saya tangkap Ustaz tabe poinnya Ustaz Muizul, apakah ada bisa komunikasi yang disampaikan ke operator kita, mengingat bahwa jaraknya Muizul ini agak jauh sehingga bergantung pada kesiapan tiket. Jangan sampai tiketnya 4 hari kemudian dan jadi karena kondisi seperti itu, apakah memungkinkan untuk ada istilahnya komunikasi terkait dengan jadwal untuk diberikan beberapa hari selangnya Ustaz, Iya, entah satu biasa Ji minggu kah begitu. atau Kalau 10 hari kah, SOP-nya itu, oh bisa begitu. iya cocok nih. Kalau SOP-nya